Baik sahabat Intani, hari ini saya sedang berada di Kecamatan Talagasari, Desa Kalijaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kabupaten Karawang ini adalah lumbung padi nasional yang dulu yang pertama, sekarang di Jawa Barat ini adalah nomor 3 setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saya bersama sahabat-sahabat saya dari kelompok tani binaannya Intani yang mengembangkan pertanian selaras alam, ramah lingkungan, dan low carbon. Ini Kang Cecep ketua Intani di sini, kemudian ada Kang Tara sekretarisnya yang membina sejumlah kelompok tani. Dan ini adalah areal percontohan, ada 1 hektar ini kita menanam, ini menggunakan pola pertanian organik. Nah ini hasilnya saya kira dari pertumbuhannya luar biasa. Yang padi-padi lain kemarin mengalami sundap ya, kena sundap, hama sundap, yang kita relatif jauh lebih bagus. Nah di Karawang ini setiap tahun secara umum produktivitas pertaniannya mengalami penurunan cukup tajam. Bahkan tahun lalu itu ada yang 1 hektar cuma 3 ton ya. 2 ton. Bahkan ada yang 2 ton, gitu kan? Itu. Nah ini kondisi yang memprihatinkan. Nah kita coba naikkan lagi yang sekarang di tempat Pak Haji Cecep ini semula 4-5 ton ya Pak Haji Cecep ya. Ini bisa tumbuh di atas itu, mungkin 6 ton, 7 ton dengan pola pertanian yang ramah lingkungan tadi. Nah Pak Cecep mungkin bisa menjelaskan ini apa yang diaplikasikan di sini dan bagaimana perkembangannya, dan ke depan apakah para petani bisa diajak juga untuk memanfaatkan kearifan lokal, bagaimana membangun pertanian yang ramah lingkungan, low carbon, dan ini tentu menjadi solusi swasembada pangan yang dicanangkan Bapak Presiden Prabowo. Silakan Pak Cecep. Perkenalkan, nama saya Cecep Saifullah dari KPNA Kabupaten Karawang. Di sini saya demplot di Desa Kalijaya, Kecamatan Talagasari. Ini areanya kurang lebih 1 hektar. 1 hektar ya. Ya, alhamdulillah dari awal kita persiapan tanah itu dari mulai sebelum tandur persiapannya dipakai yang namanya pembedah tanah. Pembedah tanah, terus sudah itu tandur. Setelah tandur 3 hari pakai lagi pembedah tanah lagi sama enzimatik. Nah, terus pemupukan seharusnya di usia 15 hari dan ke 30 hari berjalan, dan ini hasilnya. Nah, mungkin yang jadi terkendalanya kemarin lambat karena ya menyesuaikan dengan yang lain belum dipupuk, yang kita udah jadi menghindari hama serangan tikus, itu aja. Kalau SOP-nya mungkin sesuai, mungkin ini perkembangannya akan lebih bagus lagi karena alhamdulillah berkat bimbingan daripada mentornya Ustadz Bahar, ini pohon yang saya berikan luar biasa dahsyatnya, kelihatan sekali dari hijau-hijaunya, hijau muda, sangat bagus. Dan mungkin kalau masih ada yang mungkin kuning-kuning sedikit karena ya ini mungkin tidak kena atau mungkin dari dampak tadinya mungkin dari air atau ini kurang maksimal. Itu saja mungkin dari saya. Ada Ustadz Bahar ini mana ini? Ini suhunya ini, suhu Intani, ahli pertanian organik. Bersama Mas Agung. Nah, bersama Mas Agung ini koordinator program swasembada pangan lestari yang dikembangkan Intani. Saat ini kita bekerja sama dengan PT Pegadaian CSR ya, PGSR. Ustadz Bahar bisa menjelaskan, Ustadz, silakan. Terima kasih Pak Guntur, Kang Cecep sama Kang Tara dan Mas Agung. Ini jauh-jauh dari Jogja sampai ke Karawang, alhamdulillah. Dalam rangka Jogja istimewa ini. Dalam rangka inspeksi langsung ya kepada lapangan, di lokasi sini di Karawang, Tirtajaya, melihat bagaimana perkembangan pertanian organik dan lestari di sini. Ya, artinya kita menggunakan teknologi yang sangat sederhana sebetulnya, dan ini bisa mengurangi biaya operasional para petani sebetulnya. Cuma memang sekali lagi untuk edukasi ini sangat sulit sekali. Mudah-mudahan dari demplot swasembada pangan ini yang 1 hektar ini bisa memberikan pelajaran bagi para petani yang berada di sekitar lokasi sini, khususnya dan umumnya pada Kabupaten Karawang, dan umumnya lagi bagi petani bangsa Indonesia. Itu saja
Mudah-mudahan nanti sekitar tanggal 20 sampai tanggal 25 Juni kita akan panen raya di sini bersama Ketua Umum Intani. Ya. Dan kita undang juga dari Pegadaian ya. Insya Allah lah, insya Allah kita undang. Supporter kita itu. Ya, nah, nanti siapa tahu ini bisa menjadi pemakasa kebaikan. Terima kasih Pak Guntur. Terus support para petani Indonesia agar swasembada pangan di Indonesia terjadi dan bukan hanya omong-omong. Mas Agung, Agung ini koordinator program Intani untuk swasembada pangan nasional. Jadi kita sekarang sudah mengembangkan di Jogja, di Batu, Magelang, Madiun, dan Kerawang. Sebentar lagi kita akan kembangkan ke Sulawesi dan beberapa daerah lainnya. Mas Agung bisa sedikit menjelaskan tentang program prioritas dan apa saja yang dikembangkan dan bagaimana setelah melihat Kerawang juga. Mas Agung. Ya, terima kasih Pak Guntur, Ustadz Bahar dan teman-teman petani yang luar biasa. Ini seperti tadi yang disampaikan Ustadz Bahar, Pak Guntur dan pelakunya Kang Sajak. Arah-arah ini luar biasa telah memulai dengan pola yang sebelumnya belum kenal organik. 2 tahun Mas. 2 tahun. Meyakinkan Kantara 2 tahun ya sama Kang Cecep ya. Iya. Paling tidak dari yang kita lihat di lahan ini sudah tadi dijelaskan, SPP mulai dijalankan, memahami organik ini luar biasa. Jadi sempat kita lihat juga bahwa di situ kita sudah lihat musuh-musuh alami yang notabene ini penyakit kuku, belalang dan sebagainya, dan ulat itu dimakan oleh mulai tumbuh kepik namanya ya, yang memakan mereka sehingga hama ini mulai secara alami sirkulasinya mulai teratasi. Nah, ini yang masih ragu tentang tikus ya tadi ya. Semoga nanti kedepannya dengan mulainya organik di padi ini khususnya nanti pemangsa tikus itu akan ada tumbuh lagi. Biasanya kan ada ular, ada burung, ini mangsa tikus. Ini mungkin nanti pelan-pelan akan berkembang lagi. Nah, kampung swasembada pangan lestari ini dalam rangka kita membangun lagi ekosistem secara alami yang lebih ramah lingkungan, dan tentunya ini mengembalikan tanah-tanah yang mulai bergejolak, mulai gersang, dan produktivitasnya tadi yang disampaikan Pak Guntur dan Kang Cecep di sini masih kemarin luar biasa ya. Luar biasa rendah atau tinggi? Nah, ini kan lumbung padi loh itu dulunya. Nah, ini kan nanti semoga yang dilakukan antara Kang Cecep ini bisa mengembalikan produktivitas yang tinggi untuk padi ini, dan ini tentunya tadi nilainya tertekan. Nah, di Kerawang ini kita padi, tapi kita juga ada di daerah lain seperti yang disampaikan Pak Guntur tadi dari Ketua Umum Intani, kita ada di Jawa Tengah di Borobudur, Ngargobondo, kita juga mengembangkan padi. Konsepnya sama untuk meningkatkan produktivitas dan menekan biaya, dan ini tetap lestari. Dan juga ada di Madiun, nanti juga ada di Bantul juga padi, dan kita akan merambah ke luar Jawa sampai Sulawesi dan sebagainya. Semoga petani ini semakin berkembang, semakin mandiri, produktivitas meningkat, dan menjadi Indonesia swasembada pangan. Ini luar biasa ini. Saya Guntur Subagja Mardika, Ketua Umum Intani. Kita menyaksikan langsung betapa senangnya kita melihat para petani semangat untuk bercocok tanam yang ramah lingkungan dan rendah karbon. Tentu ini menjadi satu penyemangat pendorong buat para petani lainnya.